Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Optima TV dimanapun Anda berada, moga-moga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai kita semua. Setelah beberapa video yang kita tayangkan tentang gastrik atau asam lambung, maka kali ini kita berpindah kepada asma, yaitu satu penyakit lain yang disebut dengan asma atau sesak nafas. Jadi sebelumnya tentang gastrik atau asam lambung kita sudah terangkan agak panjang lebar, tapi masih belum tuntas. InsyaAllah kita akan tuntaskan nanti. Dan sekurang-kurangnya Anda sudah memahami kenapa gastrik itu berlaku, sakit asam lambung itu datang, dan kenapa pula perawatan kesembuhan penyakit asam lambung ini susah untuk sembuh. Selama ini penyakit asam lambung sering, kalau 10 tahun orang itu kena, 10 tahunlah dia menemani hidupnya. Kalau 20 tahunlah dia menemani hidupnya. Semakin lama dirasakan gangguan asam lambung atau gastrik itu bertambah parah. Dan juga saya sudah menyebutkan kepada Anda bahawa gastrik kadang-kadang bukan hanya gastrik, tetapi sudah adanya yang menunggangi yang kita sebut dengan toksin metafisik. Dan juga Anda sudah paham, mungkin Anda selama ini yang sakit asam lambung atau mah yang kronis, yang sudah ditunggangi oleh simptom metafisik ini susah untuk sembuh karena mungkin fisiknya saja yang diobat, yang dirawat, sedangkan metafisiknya tidak pernah diusik. Jadi penyebab penyakit ialah toksin fisik dan toksin metafisik juga ada. Maka keduanya harus kita buangkan, keduanya harus kita tuntaskan, barulah penyakit tersebut sembuh dalam arti yang sebenar-benarnya. Sekarang kita pindah kepada asma. Asma atau sesak nafas, atau disebut juga dengan, kadang-kadang orang menyebut juga dengan sesak nafas atau asma, atau juga ada yang menyebutkan dengan istilah semput. Di Malaysia banyak istilah semput ini dikeluarkan, ya. Jadi pengertiannya sama. Yang berlaku kepada orang asma itu ialah menyempitnya saluran pernafasan yang disebabkan adanya peradangan, pembengkakan, dan juga adanya keadaan yang bertambah sempit dari waktu ke waktu terhadap saluran pernafasan, baik di bahagian dalam ataupun di paru-paru sendiri, ya, termasuk bahagian dalam juga, baik di bronchial tube-nya, di tangkai paru-paru itu, ataupun di paru-paru itu sendiri, baik paru-paru sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Jadi yang berlaku pada orang yang asma, yang sesak nafas, ialah menyempitnya saluran pernafasan. Bertambah sempit saluran pernafasan itu, bertambah parah asmanya. Bertambah banyak yang tersumbat sistem pernafasannya itu, kadang-kadang sepanjang bronchial tube-nya, bahkan sebahagian daripada paru-parunya juga sudah terlibat, maka semakin parah juga keadaan asma itu sendiri. Jadi kalau kita ibaratkan asma ini hampir sama dengan sakit penyakit tekanan darah tinggi. Cuma pada penyakit tekanan darah tinggi yang menyempit ialah pembuluh darah yang dari jantung ke otak, sehingga karena sempitnya itu oksigen tidak cukup sampai di otak, maka tekanan darah jadi tinggi, dan bertambah tinggi terjadilah stroke. Kalau sistem pernafasan yang tersumbat, udara kurang masuk ke paru-paru, karena sistem saluran pernafasan itu, baik bronchial tube-nya atau jaringan-jaringan yang di dalam paru-paru itu sendiri, termasuk alveolus,
maka sesak nafas akan datang kepada orang itu. Kenapa sesak nafas? Karena udara untuk pernafasannya berkurangan. Jadi di sudut udara tidak bisa masuk sebanyak yang diperlukan oleh tubuh kita untuk bernafas. Kenapa? Karena jalan udara tersebut tersumbat. Apa yang menyumbatnya? Yaitu menyempitnya pembuluh paru-paru atau terjadinya bengkak di saluran pernafasan itu, atau terjadinya adanya phlegm, dahak yang banyak di sekitar saluran pernafasan itu, makanya dia akan menyempit dan orang itu akan sesak nafas. Makanya sebahagian daripada orang asma ini akan berbunyi nafasnya. Jadi berbunyi nafas itu gangguan tu biasanya banyak lendir di paru-paru atau di alveolus di itu. Sehingga dia bernafas, kembang kencutnya sistem pernafasannya itu dia menjadikan bunyi. Bunyi itu ada dua, satu bunyi yang seperti bunyi engsel pintu yang sudah lama yang kita buka, seperti itu ya, bunyi lebih kurang. Atau ada bunyi yang kedua menggelegak. Nah, jadi bunyi yang pertama karena sempitnya saluran pernafasan, bunyi yang kedua itu menandakan batuk yang berisi. Kadang-kadang batuk dia, dan batuk itu batuk yang berisi. Ketika dia batuk itu dia berbunyi. Seperti itu disebutkan bahawa banyaknya lendiran atau dahak di sekitar sistem pernafasan itu sendiri. Jadi itu yang membedakan. Seperti yang saya kata tadi, bertambah sempitnya saluran pernafasan, bertambah kurang udara yang masuk ke paru-paru, maka orang itu akan sesak nafas. Lalu kebiasaannya yang terjadi, orang ini dilarikan secepat mungkin ke rumah sakit, ke hospital. Tujuannya ialah untuk mengatasi emergensi sesak nafas yang kadang-kadang sangat menderita bagi orang yang asma. Sangat dikeluhkan, sangat ditakutkan malah. Karena apa? Dia merasa nanti pernafasannya akan putus. Dengan putusnya pernafasan itu berakhirlah kehidupan dia. Jadi sangat takut, maka ada emergensi ya di hospital untuk orang-orang asma ini. Itu biasanya dilakukan sendirian. Pergi, tempatnya tersedia, kemudian dimasukkan bantuan pernafasan tersebut, dan apabila perlahan-lahan berangsur-angsur oksigennya cukup, maka sesak nafasnya berkurang. Apabila dia sudah lega, sesak nafasnya sudah berakhir, maka alat itu sendiri disimpannya di tempatnya, kemudian dia pulang. Kadang-kadang dia berterima kasih saja kepada pembantu hospital atau nurse yang sedang bertugas, atau jururawat ya, yang sedang bertugas. Kenapa? Karena dia sudah biasa berulang alik untuk mengatasi sesak nafas ini ke hospital atau rumah sakit. Jadi dia sudah bisa melakukan sendiri. Itu yang berlaku kepada orang asma. Jadi asma ini boleh berlaku di sistem pernafasan bahagian dalam, yaitu paru-paru dan bronchial tube-nya sekali. Dan boleh juga orang yang asma ini pada awalnya terjadinya sinus, sinusitis, atau di Malaysia disebut dengan resdung. Kenapa disebut dengan resdung? Karena penyakit itu susah sembuh. Karena susah sembuhnya, orang Melayu di Malaysia sebutnya resdung. Res bahasa Inggris iaitu istirahat, dung hujung bahasa Melayu. Jadi penyakit itu istirahat di hidung, disebut resdung. Kenapa? Karena penyakit itu susah sembuh. Jadi lama-lama orang yang resdung atau sinus ini, sinusitis ini, kena gangguan pernafasan di bahagian luar. Ketika udara masuk ke dalam
hidung kita atau sistem pernafasan kita bahagian atas atau bahagian luar itu banyak kuman-kuman yang menyertainya. Maka di dalam kawasan hidung ini ada yang kita panggil sinus itu, sebelah kanan, sebelah kiri dan juga di atas ini. Tempat tersebut dipenuhi oleh antibodi kita. Ada kawasan lembab di situ. Kawasan lembab di situ ialah sebahagian besarnya antibodi kita ibarat tentara yang sedang berjaga di pintu masuk negara kita. Jadi setiap udara yang masuk, dia akan bunuh semua kuman-kuman yang ada di dalam atau bakteri yang ada di dalam udara tersebut, dan itu banyak. Maka dengan demikian udara yang bersih lolos ke dalam, masuk ke paru-paru. Ketika antibodi kita bekerja dengan kuat di kawasan hidung atau tentara yang berjaga itu cukup, maka semua musuh-musuh kuman-kuman yang masuk, bakteria-bakteria yang lolos ke dalam akan dibunuh di kawasan sinus ini. Maka semuanya akan mati, udara yang bersih masuk ke dalam, maka tiada gangguan masalah kepada sistem pernafasan. Orang itu akan boleh bernafas dengan baik dan tiada restung, tiada juga asma. Jadi asma boleh jangkitan kuman atau bakteria itu di paru-paru itu sendiri, di organ pernafasan bahagian dalam atau di bronchial tube, dan juga boleh berasal daripada yang sinusitis tadi. Jadi kuman yang datang, penyakit yang tiba ataupun bakteria yang masuk itu ibarat penjajah yang hendak menguasai tubuh kita, dan apabila dia boleh lolos sebahagian kecil pada awalnya, dia akan meluaskan tanah jajahannya, dia akan masuk lebih jauh, maka akhirnya sepanjang sistem pernafasan dari hidung sampai ke paru-paru itu boleh dijangkiti oleh kuman-kuman tadi. Maka kalau ini berlaku, asmanya sudah parah, sudah teruk. Jadi susah untuk bernafas dan kadang-kadang boleh membawa kematian kepada orang tersebut. Atau karena takutnya datangnya serangan-serangan asma itu, disediakanlah berbagai-bagai minyak yang kebanyakannya panas. Contoh minyak cakapa itu untuk dioleskan di bahagian dada atau di bahagian hidung, atau mungkin juga di bahagian dahinya ini. Dengan tujuan kepanasan yang ada pada minyak tersebut akan melapangkan, melonggarkan saluran pernafasan yang semakin sempit ini. Jadi itu akan membantu juga dalam keadaan emergensi walaupun sedikit. Ada pasien saya, pesakit saya, itu dia tidak boleh tidur. Seorang pesakit, bukan pesakit saya, pesakit kawan, itu dia tidak boleh tidur kecuali di sebelahnya itu ada botol minyak cakapa. Dan itu berlaku sudah berbulan-bulan, mungkin juga sudah bertahun-tahun. Tetapi setelah dilakukan perawatan yang betul untuk asmanya, maka sekali perawatan asma itu, dia sudah pensiun, dia sudah pencen untuk pakai minyak cakapa sebelum tidur. Jadi demikian dulu, mudah-mudahan mencerahkan pemikiran anda, dan kita bertemu masih dalam asma. Mungkin kita masuk penyebab, gejala, dan juga pada akhirnya nanti cara untuk mengatasi asma. Dan ingat, asma adalah satu penyakit yang mudah untuk disembuhkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.